Slide 1, judul dan pengantar. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Selamat datang dalam sesi pelatihan yang sangat krusial untuk keselamatan kita semua di laut. Judul modul kita hari ini adalah Memelihara Kesadaran dan Kewaspadaan Keamanan di Atas Kapal. Saudara, menjadi pelaut di era modern ini tidak hanya cukup pintar mengemudikan kapal atau merawat mesin. Kita juga harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap berbagai ancaman keamanan. Mulai dari akses tidak sah ke kapal, pencurian, muatan, hingga ancaman serius seperti pembajakan dan perompakan bersenjata. Mengapa topik ini penting? Karena keamanan kapal adalah fondasi dari keselamatan pelayaran. Sebuah kapal yang tidak aman, rawan disusupi atau diserang, tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Awak kapal pun akan bekerja dalam ketakutan, dan itu sangat berbahaya. Dalam modul ini, kita akan belajar bersama tentang 3 pilar utama. Pertama, memahami pentingnya kesadaran keamanan dan metode untuk memeliharanya. Kedua, kita akan membahas tuntas tentang persyaratan, pelatihan, latihan, dan simulasi berdasarkan konvensi internasional dari IMO, termasuk yang khusus untuk anti pembajakan. Dan ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara menilai dan mengevaluasi semua upaya keamanan yang sudah kita lakukan, agar selalu ada perbaikan. Silakan lihat gambar di slide ini. Foto ini menggambarkan suasana briefing pagi di atas kapal. Seorang perwira sedang memberikan arahan keamanan kepada seluruh kru. Inilah contoh nyata bagaimana kesadaran keamanan ditanamkan setiap hari. Sebuah rutinitas yang membangun budaya. Baik, mari kita mulai langkah pertama kita. Kita akan buka dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Slide 2, tujuan pembelajaran sebelum kita masuk lebih dalam. Mari kita samakan dulu persepsi tentang apa yang akan kita capai hari ini. Slide ini menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Secara garis besar, ada 5 tujuan utama. Pertama, pengertian. Kita semua harus paham betul apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesadaran keamanan ini. Ini bukan sekadar istilah keren, tapi sebuah kondisi mental di mana kita selalu on dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kita akan bedah tuntas definisinya. Kedua, fungsi utama. Setelah paham definisinya, kita harus tahu untuk apa kita bersusah payah menjaga kewaspadaan ini. Fungsi utamanya adalah sebagai benteng pertahanan pertama. Bayangkan, sebelum pembajak naik ke kapal, mata kita yang melihat mereka dari kejauhan adalah pertahanan yang paling ampuh dan murah. Ketiga, prinsip dasar. Ada prinsip penting yang harus kita pegang teguh. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Pak SSO Ship Security Officer atau mualim jaga, seorang jurumudi yang sedang memegang setir, seorang masinis yang sedang turun ke ruang mesin, bahkan seorang cook di dapur, semuanya punya peran. Jika semua orang merasa bertanggung jawab, sistem keamanan kita akan kuat. Keempat, komponen utama. Untuk mewujudkan keamanan, kita punya beberapa senjata utama. Ada kebijakan perusahaan, ada rencana keamanan kapal atau SSP, ada SOP, dan juga peralatan seperti radio, senter, CCTV, dan kawat duri. Kelima, cara penerapan. Lalu bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian? Jawabannya sederhana. Dengan kewaspadaan konstan, patuh pada prosedur yang sudah digariskan dalam SSP, dan aktif berpartisipasi dalam setiap latihan. Sekarang, mari kita lihat sisi praktisnya di kapal. Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Pertama, persiapan. Sebelum memulai tugas jaga, luangkan waktu sejenak untuk membaca dan memahami bagian dari SSP yang relevan dengan tugas Anda. Kedua, pemeriksaan awal. Saat Anda tiba di area jaga, misalnya di gangway atau di dek, periksa sekeliling. Apakah ada barang asing? Apakah ada tenda pintu palka yang rusak? Ini adalah safety scan versi keamanan. Ketiga, pengoperasian. Ini adalah inti dari tugas Anda. Selalu kenakan ID card Anda dengan jelas. Jangan malas. Dan jika melihat sesuatu yang mencurigakan orang asing tanpa pendamping, tas tertinggal di area terlarang langsung laporkan ke SSO. Keempat, pemantauan. Saat kapal berlayar atau bersandar,
Jangan hanya terpaku pada pekerjaan. Angkat kepala, lihat sekeliling, amati perahu-perahu kecil di sekitar kapal. Apakah gerak-geriknya wajar? Kelima, setelah selesai, saat shift Anda berakhir, lakukan serah terima jaga dengan baik. Informasikan kondisi keamanan terkini kepada pengganti Anda. Seperti yang terlihat di foto slide ini. Serah terima jaga adalah momen kritis untuk memastikan tidak ada informasi yang terputus. Slide 3. Pentingnya menjaga kesadaran keamanan sekarang. Kita masuk ke inti pertama, yaitu mengapa sadar keamanan itu penting. Mari kita lihat poin-poin penjelasannya. Pertama, pengertian. Sadar keamanan atau security awareness adalah kondisi di mana kita, sebagai individu, secara terus-menerus dan konsisten memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini tentang mengubah kebiasaan dari jalan biasa saja menjadi jalan sambil mengamati. Apakah ada hal yang janggal? Apakah ada orang yang tidak seharusnya berada di sini? Kedua, fungsi utama. Fungsinya sangat vital. Sebagai garis pertahanan pertama, sistem secanggih apapun, seperti radar atau CCTV, bisa gagal. Tapi mata dan telinga seorang pelaut yang terlatih sulit untuk dikalahkan. Seorang kru yang waspada bisa melihat perahu cepat mendekat sebelum radar mendeteksinya, atau mendengar suara aneh di dek kargo di malam hari. Deteksi dini ini adalah kunci untuk mencegah insiden. Ketiga, prinsip kerja. Prinsip kerjanya sederhana. Deteksi anomali. Otak kita secara alami akan merekam apa yang normal. Misalnya, suasana sunyi di pelabuhan pada pukul 2 dini hari itu normal. Tapi jika tiba-tiba ada suara percikan air di sisi kapal, itu adalah anomali. Itu yang harus segera memicu kewaspadaan kita. Kita gunakan indera kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang tidak biasa ini. Keempat, komponen utama. Komponen utamanya adalah diri kita sendiri. Mata, telinga, pengalaman, dan pengetahuan tentang situasi normal di kapal. Tidak ada mesin atau alat yang bisa menggantikan insting seorang pelaut berpengalaman yang tahu rasanya kapal ini dalam kondisi aman. Kelima, cara mengoperasikannya. Dioperasikan dengan cara aktif mengamati. Saat Anda berjalan dari akomodasi menuju ruang mesin, jangan hanya lihat lantai. Lihat juga ke arah laut. Perhatikan apakah ada perahu yang melaju terlalu kencang atau terlalu dekat. Saat Anda sedang mengecat di dek, sesekali tengok ke kanan dan kiri. Sekarang, mari kita praktikkan dalam langkah kerja di kapal. Langkah persiapan. Awali hari dengan afirmasi keamanan. Saat sarapan, ingatkan rekan Anda, awas ya, hari ini kita di pelabuhan rawan, tingkatkan kewaspadaan, pemeriksaan awal. Sebelum mulai kerja, luangkan 5 menit. Jangan langsung ambil alat, tapi lihat dulu area kerja Anda. Apakah ada yang berubah sejak kemarin? Apakah ada bekas paksa pada pintu? Pengoperasian. Sepanjang hari, jadikan kewaspadaan sebagai mode default. Lihat gambar di slide, seorang pelaut sedang patroli sambil terus mengamati laut. Itulah yang dimaksud pemantauan saat berjalan, sembari bekerja, tetaplah scan lingkungan. Jika ada perahu kecil yang terlalu lama berputar-putar di dekat kapal, itu patut dicurigai. Prosedur setelah selesai, di akhir tugas, pastikan semua akses yang menjadi tanggung jawab Anda terkunci. Jangan pernah berpikir, sebentar saja, nanti saya kunci lagi. Itulah celah yang ditanggu-tanggu. Slide ini juga memperlihatkan langkah-langkahnya secara visual, mulai dari memeriksa identitas di gangway, berpatroli, memantau radar, hingga melaporkan situasi normal. Semua adalah satu kesatuan siklus kewaspadaan. Slide 4. Metode memelihara kewaspadaan. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana caranya agar kita tidak bosan? Bagaimana agar kewaspadaan ini tidak kendor? Karena kita melakukan hal yang sama setiap hari, inilah gunanya metode memelihara kewaspadaan. Pertama, pengertian. Metode adalah cara-cara sistematis yang kita lakukan untuk mengakali otak kita agar tetap waspada. Ini seperti olahraga untuk otot kewaspadaan kita. Tujuannya agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap bernama complacency atau rasa terlalu nyaman dan percaya diri. Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah untuk memastikan tingkat kewaspadaan kita tetap tinggi, konsisten,
tidak mudah turun meskipun situasi terlihat aman-aman saja. Ketiga, prinsip kerja. Prinsip kerjanya adalah siklus amati, analisis, tindak. Amati situasi dengan saksama. Analisis, apakah ada potensi ancaman dari situasi itu. Lalu tindak, lakukan sesuatu, misalnya laporkan atau periksa lebih lanjut. Keempat, komponen utama, komponennya adalah variasi. Jangan biarkan jaga atau patroli menjadi rutinitas yang monoton. Variasikan rute patroli. Adakan briefing keamanan yang isinya berbeda-beda setiap hari. Lakukan inspeksi mendadak dan manfaatkan teknologi seperti CCTV untuk memantau area yang sulit dijangkau. Kelima, cara pengoperasiannya. Jangan selalu patroli dengan rute yang sama, dari haluan ke Buritan, lalu kembali lagi. Kadang-kadang, mulailah dari Buritan, lalu masuk ke dalam ruang kemudi, lalu ke akomodasi. Buat rute yang tidak terduga. Ini akan membuat calon penyusup bingung dan juga membuat kita sendiri lebih terstimulasi. Mari kita lihat penerapannya di kapal. Persiapan, ikuti briefing keamanan harian. Di briefing inilah biasanya isu-isu terkini dibahas. Misalnya, hati-hati, kemarin ada laporan perompak di pelabuhan sebelah. Pemeriksaan awal, sebelum patroli, periksa alat, radio, baterai cadangan, senter. Jangan sampai pas lagi patroli, radio mati karena baterai habis. Pengoperasian, patroli variatif. Lakukan patroli dengan rute yang berbeda-beda setiap shift. Periksa titik-titik buta, seperti di belakang rumah kemudi, atau di dalam gudang penyimpanan yang jarang dikunjungi. Pemantauan saat berjalan. Saat patroli, lakukan kontak radio secara periodik. Ini bukan hanya untuk koordinasi, tapi juga untuk memastikan bahwa Anda masih online dan bridge tahu posisi Anda. Misalnya, bridge dari tim patroli, saat ini saya di posisi Buritan, situasi aman. Prosedur setelah selesai. Setiap selesai patroli, tulis hasilnya di logbook keamanan. Jangan hanya mencentang, tapi tulis juga jika ada hal-hal minor yang Anda amati. Ini adalah data berharga untuk evaluasi. Lihat foto di slide ini. Seorang perwira jaga di malam hari sedang fokus menganalisis target di radar. Itu adalah bentuk pemantauan menggunakan instrumen. Kewaspadaan tidak hanya mengandalkan mata telanjang, tapi juga alat bantu. Slide 5. Ancaman keamanan maritim, pembajakan, dan perompakan bersenjata saudara. Setelah kita paham cara menjaga kewaspadaan, kita harus mengenal musuh kita. Slide ini membahas dua ancaman terbesar. Pembajakan piracy dan perompakan bersenjata armed robbery. Pertama, pengertian. Mungkin banyak dari kita yang menganggapnya sama, tapi secara hukum berbeda. Pembajakan terjadi di laut lepas, yaitu area di luar yurisdiksi negara manapun. Sedangkan perompakan bersenjata terjadi di perairan teritorial suatu negara, seperti di pelabuhan, di selat sempit, atau saat kapal sedang berlabuh jangkar di perairan suatu negara. Perbedaan ini penting untuk prosedur pelaporan. Kedua, fungsi utama, memahami perbedaan ini, membantu kita menentukan langkah apa yang harus diambil, dan kepada siapa kita harus melapor. Untuk pembajakan di laut lepas, kita berkoordinasi dengan kekuatan maritim internasional. Untuk perompakan di perairan teritorial, kita harus segera melapor ke otoritas negara pantai setempat. Ketiga, prinsip kerja. Para pelaku biasanya bekerja cepat, bersenjata pisau, parang, atau senjata api, dan target mereka adalah uang tunai, barang berharga milik kru, atau muatan kapal yang mudah dicuri. Keempat, komponen utama. Ada area-area yang dikenal rawan, seperti Teluk Aden, Teluk Gini, atau Selat Malaka. Taktik mereka biasanya mendekat dengan perahu cepat, skiff, dan menggunakan gancu grappling hook untuk naik ke dek kapal 2020 kelima. Cara menghadapi mereka bukan dengan melawan secara fisik, karena mereka bersenjata. Cara menghadapinya adalah dengan pencegahan. Tingkatkan kewaspadaan di area rawan, pasang pagar kawat duri, siapkan water hose, dan yang terpenting, siapkan ruang aman atau citadel. Sekarang, prosedur saat memasuki area rawan, persiapan,
saat kapal akan memasuki area rawan, biasanya sudah ada pemberitahuan dari perusahaan. Aktifkan Piracy Alert, pasang kawat duri di pagar kapal yang rendah. Siapkan water hose dan sambungkannya ke sistem pemadam. Pemeriksaan awal, perkuat jaga di anjungan, pantau, hadar non-stop. Jangan biarkan layar radar kosong tanpa pengawasan. Perhatikan gemojima kecil yang bergerak tidak wajar. Pengoperasian saat ancaman terdeteksi. Jika terdeteksi perahu mencurigakan mendekat, bertindak cepat. Nyalakan lampu sorot ke arah mereka untuk membutakan dan menunjukkan bahwa kita waspada. Arahkan water hose ke arah mereka. Jangan sampai menyemprot. Cukup arahkan saja sebagai ancaman. Bunyikan alarm keamanan kapal, pemantauan saat berjalan. Jaga komunikasi ketat antara bridge dan kru di dek. Bridge harus terus memberi informasi posisi perahu. Jika perahu semakin dekat dan agresif, perintahkan semua kru, kecuali inti bridge, untuk segera masuk ke sitadel. Prosedur setelah selesai, jika ancaman berlalu, jangan diam saja. Laporkan insiden ini ke Pusat Keamanan Maritim terdekat, seperti UKMTO United Kingdom Maritime Trade Operations. Data ini penting untuk memetakan ancaman bagi kapal-kapal lain. Tulis juga laporan detail untuk perusahaan. Slide ini juga dilengkapi ilustrasi teknis yang menunjukkan garis batas aman, perahu cepat, dan persiapan kru di atas kapal. Ini membantu kita memvisualisasikan situasi yang mungkin kita hadapi. Slide 6. Kerangka hukum internasional, Konvensi IMO. Setelah kita mengenal ancaman, sekarang kita lihat payung hukum yang melindungi kita. Semua prosedur yang kita lakukan tidak bisa asal-asalan. Harus ada dasarnya. Inilah kerangka hukum internasional dari IMO. Pertama, pengertian. Ini adalah aturan main global yang mengatur standar keamanan maritim. Dua pilar utamanya adalah SOLAS Safety of Life at Sea, terutama Bab C2 dan ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code. Jadi, ketika kita bicara keamanan kapal, kita sedang membicarakan aturan yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh dunia. Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang seragam. Baik kapal yang berbendera Panama, Indonesia, atau Liberia saat masuk ke pelabuhan di Amerika atau Eropa, harus memenuhi standar keamanan yang sama. Ini memudahkan kerjasama antara kapal dan pelabuhan. Ketiga, prinsip kerja. Prinsipnya adalah kepatuhan. Negara bendera, perusahaan pelayaran, dan kapal wajib mematuhi standar minimum yang ditetapkan. Jika ada pelanggaran serius, kapal bisa ditahan di pelabuhan, dan itu akan sangat merugikan perusahaan. Keempat, komponen utama. Komponen utamanya adalah ISPS Code itu sendiri, yang terbagi menjadi bagian A wajib dan B panduan. Lalu, setiap kapal wajib memiliki SSP Ship Security Plan yang unik dan disesuaikan dengan kondisi kapal tersebut. Ada juga 3 tingkat keamanan atau security levels, level 1 normal, level 2 waspada meningkat, dan level 3 ancaman spesifik, biasanya dalam waktu terbatas. Kelima, cara penerapan. Perusahaan menyusun SSP. Kapal mengoperasikan semua kegiatannya berdasarkan SSP. Kemudian, kapal akan diaudit oleh negara bendera atau badan klasifikasi untuk mendapatkan sertifikat keamanan kapal internasional atau ISSC. Sertifikat ini adalah bukti bahwa kapal kita layak keamanan. Bagaimana penerapannya di kapal? Persiapan. Pastikan sertifikat ISSC selalu berlaku dan disimpan di tempat yang aman, namun mudah diperlihatkan saat pemeriksaan. Pemeriksaan awal. Sebelum tiba di pelabuhan tujuan, petugas radio harus mencari tahu security level apa yang sedang ditetapkan oleh negara pelabuhan tersebut. Informasi ini biasanya didapat melalui publikasi atau komunikasi dengan agen pengoperasian. Operasikan kapal sesuai dengan security level yang berlaku. Jika level 1, lakukan prosedur standar. Jika level 2, mungkin kita harus menambah personil jaga di gangway atau memperketat pemeriksaan bagasi. Pemantauan saat berjalan, pantau terus komunikasi. Security level bisa berubah sewaktu-waktu.
Mungkin ada ancaman bom di pelabuhan, sehingga level dinaikkan menjadi 3. Prosedur setelah selesai. Setiap kejadian keamanan, sekecil apapun, harus dicatat dan dilaporkan. Ini bukan untuk main kari-kari kesalahan, tapi untuk bahan evaluasi. Foto di slide ini menunjukkan dokumen SSP dan ISSC di atas meja perwira. Ini adalah kitab suci keamanan kita di atas kapal. Slide 7. Persyaratan pelatihan keamanan 4,1. Baik, kita sudah punya aturan, dan kita sudah kenal ancaman. Sekarang, siapa yang menjalankan semua ini? Tentu, awak kapal. Dan awak kapal tidak bisa asal jalan, harus dilatih. Inilah yang dibahas dalam slide persyaratan pelatihan, latihan, dan simulasi. Pertama, pengertian. IMO mewajibkan semua personil kapal untuk memiliki kompetensi di bidang keamanan. Ini diatur dalam STCW Convention. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Setiap orang yang bekerja di kapal harus mendapat pelatihan keamanan. Kedua, fungsi utama. Fungsinya untuk memastikan semua awak kapal memiliki pengetahuan dan keterampilan minimal yang sesuai dengan perannya. Seorang jurumudi perlu tahu cara memeriksa identitas di gangway. Seorang masinis perlu tahu cara mengamankan ruang mesin dari penyusup. Ketiga, prinsip kerja. Ada jenjang pelatihan. Semua awak kapal wajib mengikuti pelatihan dasar Security Awareness atau kesadaran keamanan. Lalu, untuk perwira yang ditunjuk sebagai petugas keamanan kapal SSO, mereka harus mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih spesifik. Keempat, komponen utama, ada materi pelatihan, instruktur bersertifikat, dan tentu saja, setelah lulus, peserta mendapatkan sertifikat yang diakui. Sertifikat ini harus diperbaharui secara berkala melalui pelatihan penyegaran refresher. Kelima, cara penerapan. Sebelum seorang pelaut bisa naik kapal, perusahaan pelayaran akan memeriksa sertifikat pelatihannya. Jika tidak lengkap, mereka tidak akan diizinkan untuk bergabung di kapal. Penerapannya seperti ini. Persiapan, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjadwalkan awak kapalnya mengikuti pelatihan di lembaga diklat yang terakreditasi. Biaya pelatihan ditanggung perusahaan. Pemeriksaan awal. Begitu Anda melapor untuk bergabung di kapal, SSO akan meminta fotokopi semua sertifikat Anda, termasuk sertifikat keamanan. Mereka akan memeriksa keabsahan dan masa berlakunya. Pengoperasian. Ilmu yang didapat dari pelatihan bukan hanya untuk disimpan di sertifikat. Setiap hari, saat Anda menjalankan prosedur kontrol akses, atau saat Anda waspada, Anda sedang mengoperasikan ilmu tersebut. Pemantauan saat berjalan, SSO akan mengamati kinerja kru. Jika ada kru yang kurang paham atau melakukan kesalahan prosedur, SSO wajib membimbing dan mengingatkannya. Prosedur setelah selesai, SSO dan perusahaan mencatat masa berlaku sertifikat setiap kru. Beberapa bulan sebelum habis, mereka akan mengingatkan kru tersebut untuk mengikuti pelatihan penyegaran. Lihat foto ruang kelas pelatihan di slide. Itulah tempat di mana fondasi keamanan kita dibangun. Serius dan fokus adalah kuncinya. Slide 8. Latihan keamanan security drills 411 setelah dilatih di kelas. Sekarang saatnya praktik di kapal. Inilah yang disebut latihan keamanan atau security drills. Pertama, pengertian. Drill adalah kegiatan praktik untuk melatih keterampilan spesifik. Fokusnya pada satu tugas tertentu. Contohnya adalah drill pencarian orang asing, stowaway search, drill memadamkan api di ruang mesin, atau drill mengevakuasi korban. Ibaratnya, ini adalah latihan otot untuk gerakan-gerakan dasar. Kedua, fungsi utama. Fungsinya untuk melatih otot memori dan kecepatan respon individu. Dengan seringnya drill, suatu prosedur akan menjadi gerakan refleks. Saat situasi darurat nyata terjadi, kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Badan kita sudah otomatis bergerak. Ketiga, prinsip kerja. Prinsipnya adalah practice makes perfect. Tidak ada cara lain untuk menjadi mahir selain dengan mengguling-guling latihan. Semakin sering kita melakukan drill, semakin terampil dan percaya diri kita. Keempat, komponen utama. Dalam sebuah drill, kita butuh skenario yang jelas. Misal, ada orang asing bersembunyi di ruang kemudi.
Peserta yang ditugaskan, peralatan yang digunakan, seperti metal detector atau senter, dan seorang evaluator yang mengamati dan mencatat. Kelima, cara pelaksanaannya. SSO akan memberikan instruksi singkat, membagi tugas, lalu tim berangkat melaksanakan tugas. Setelah selesai, mereka berkumpul lagi untuk evaluasi singkat. Mari kita lihat contoh konkret drill. Pencarian orang asing di kapal. Persiapan. SSO mengumumkan melalui pengeras suara. Perhatian seluruh kru, akan dilaksanakan drill pencarian orang asing. Semua berkumpul di titik kumpul utama dalam 5 menit. Senter dan radio disiapkan pemeriksaan awal. Di titik kumpul, SSO membagi kru menjadi 2 tim. Tim A untuk menyisir akomodasi, tim B untuk menyisir dek dan ruang kemudi. Setiap ketua tim memeriksa radio masing-masing, memastikan baterai penuh, dan saling mendengar. Pengoperasian pencarian. Tim A mulai dari lantai teratas, akomodasi, mereka membuka setiap kabin kosong, lemari, kolong tempat tidur, dan kamar mandi. Mereka bergerak sistematis, tidak terburu-buru, dan memastikan tidak ada satu sudut pun terlewat. Seperti yang terlihat di gambar slide, mereka menyentri ke dalam lemari. Pemantauan saat berjalan, SSO tetap di pos komando. Ia menerima laporan berkala dari ketua tim A, lantai 3 selesai, aman. Lanjut ke lantai 2. Prosedur setelah selesai. Setelah semua area dilaporkan clear, semua tim kembali ke titik kumpul. SSO memimpin debriefing singkat. Tadi tim A gerakannya cepat. Tapi ada satu lemari yang tidak sempat diperiksa. Lain kali, lebih teliti. Secara keseluruhan, komunikasi radio lancar, waktu tempuh baik, selesai. Latihan rutin seperti inilah yang membuat kita siap. Slide 9, simulasi keamanan security exercises 411. Jika drill adalah latihan untuk keterampilan spesifik, maka simulasi atau exercise adalah latihan yang lebih besar dan kompleks. Mari kita bahas. Pertama, pengertian. Exercise adalah simulasi situasi krisis yang melibatkan banyak pihak dan skenario yang lebih luas. Bisa melibatkan komunikasi dengan perusahaan di darat, otoritas pelabuhan, atau bahkan kapal lain. Fokusnya bukan pada keterampilan individu, tapi pada koordinasi tim dan pengambilan keputusan. Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah untuk menguji rencana keamanan kapal SSP secara menyeluruh. Apakah prosedur komunikasi darurat berfungsi? Apakah rantai komando berjalan efektif? Apakah keputusan yang diambil di ruang krisis sudah tepat? Ketiga, prinsip kerja. Skenario dibuat sedekat mungkin dengan kejadian nyata. Misalnya, simulasi percobaan pembajakan. Semua pihak berperan siluela itu kejadian sungguhan. Dari situ kita bisa melihat kelemahan dalam rencana yang selama ini tidak terlihat. Keempat, komponen utama. Ada skenario terperinci yang dibuat oleh fasilitator. Ada pengamat observer yang bertugas mencatat dan tidak terlibat dalam simulasi. Ada komunikasi internal dan eksternal. Dan ada proses pengambilan keputusan di ruang krisis. Kelima, cara pelaksanaannya. Fasilitator memulai skenario. Awak kapal merespons sesuai prosedur. Perusahaan di darat juga dihubungi dan diminta merespons. Setelah simulasi selesai, dilakukan evaluasi besar-besaran post-exercise review, contoh penerapan di kapal. Persiapan, perusahaan memberitahu kapal. 2 minggu lagi kita akan mengadakan exercise anti pembajakan. Siapkan semua personil dan komunikasi, pemeriksaan awal. Pada hari yang ditentukan, semua sistem diuji. Komunikasi satelit dengan kantor pusat dipastikan berfungsi. Alarm kapal dibunyikan sebentar untuk memastikan semua orang mendengar. Pengoperasian, simulasi serangan. Fasilitator di bridge mulai memberikan skenario melalui radio. Perhatian, ada laporan dari lookout. 2 perahu cepat mendekat dari Buriden dengan kecepatan tinggi. Bridge kemudian mengumumkan kode merah. Kode merah di seluruh kapal. Kru D segera menjalankan prosedur anti pembajakan. Nakhoda memimpin rapat darurat di ruang peta bersama SSO, dan Mualim memutuskan langkah apa yang akan diambil. Pemantauan saat berjalan,
Perusahaan di darat memantau situasi dari layar mereka. Mereka berkomunikasi dengan nahoda, menawarkan bantuan dan informasi. SSO secara berkala melaporkan kondisi kru dan kapal. Prosedur setelah selesai, skenario diakhiri. Keesokan harinya, diadakan rapat evaluasi bersama melalui video conference antara kapal dan perusahaan. Semua temuan, baik yang berjalan baik maupun yang perlu diperbaiki, dicatat dan akan dimasukkan ke dalam revisi SSP. Foto di slide ini menunjukkan suasana tegang di ruang peta saat nahoda berkomunikasi via satelit. Itulah esensi dari sebuah exercise. Slide 10. Antara latihan dan simulasi. Perbedaan utama kita sudah membahas drill dan exercise. Mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya secara sederhana? Slide ini akan merangkum perbedaan utama antara keduanya. Mari kita lihat dari sisi pengertian. Drill, latihan tugas spesifik, fokusnya pada keterampilan teknis. Contoh, latihan menggunakan pesawat asap, latihan memadamkan api dengan apar, latihan memasang kawat duri, exercise, simulasi situasi krisis. Fokusnya pada manajemen dan koordinasi. Contoh, simulasi serangan pembajakan, simulasi kapal kebakaran besar, simulasi evakuasi total. Dari sisi fungsi utama, drill, fungsinya melatih keterampilan individu agar menjadi refleks. Tujuannya adalah bisa, exercise. Fungsinya menguji rencana dan kerja sama tim. Tujuannya adalah kompak dan tepat dalam mengambil keputusan. Dari prinsip kerja, drill, prinsipnya adalah pengulangan. Lakukan berulang-ulang sampai mahir. Exercise, prinsipnya adalah simulasi realitas. Buat skenario serumit dan serealistis mungkin untuk menguji sistem. Dari komponen utama, drill, komponennya bersifat taktis. Prosedur tetap, durasi singkat mungkin hanya 15-30 menit. Dan pesertanya biasanya kru kapal saja. Exercise, komponennya bersifat strategis, melibatkan pengambilan keputusan, durasi bisa berjam-jam, dan pesertanya bisa lintas sektor, kapal, perusahaan, otoritas pelabuhan, bahkan kementerian. Dari cara penerapan di kapal, persiapan, lihat jadwal di SSP, jika tertulis boat drill atau fire drill, itu adalah drill. Jika tertulis koordinasi dengan kantor pusat untuk penanganan ancaman bom, itu adalah exercise. Pemeriksaan awal untuk drill, periksa apar atau peralatan yang akan dipakai. Untuk exercise, pastikan jalur komunikasi satelit dan telepon darurat berfungsi. Pengoperasian, saat drill, semua orang fokus pada gerakan fisik. Saat exercise, fokus pada komunikasi yang jelas dan keputusan yang logis di tengah tekanan informasi, pemantauan saat berjalan. Pada drill, instruktur mengamati dan mengoreksi gerakan. Pada exercise, pengamat mencatat alur komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Prosedur setelah selesai, setelah drill, evaluasi singkat. Tadi, waktu tempuhnya lambat, lain kali, lebih cepat. Setelah exercise, evaluasi mendalam. Mengapa kita terlambat melapor ke perusahaan? Apakah prosedur komunikasinya perlu diubah? Lihat foto komparasi di slide. Di kiri, seorang pelaut berlatih sendiri drill. Di kanan, sekelompok perwira berdiskusi exercise. Dua aktivitas berbeda, namun sama-sama penting. Slide 11. Latihan spesifik anti-pembajakan piracy. Sekarang kita masuk ke latihan yang paling menantang, yaitu latihan anti-pembajakan. Ini adalah topik yang sangat serius. Pertama, pengertian. Ini adalah latihan yang secara spesifik memfokuskan pada prosedur saat kapal kita diserang oleh pembajak bersenjata di laut lepas. Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah untuk melatih kecepatan reaksi seluruh kru dalam memperlambat laju penyerang, mengamankan diri, dan meminta bantuan internasional. Ketiga, prinsip kerja. Prinsipnya adalah menciptakan lapisan pertahanan berlapis layers of defense. Lapis pertama, pencegahan akses. Kita buat susah. Mereka naik dengan kawat duri dan water hose. Lapis kedua, penghambatan. Kita manuverkan kapal
untuk menyulitkan mereka. Lapis ketiga, perlindungan diri. Jika semua gagal dan mereka naik, kita harus sudah aman di dalam benteng terakhir, yaitu ruang aman atau citadel. Keempat, komponen utama. Komponennya adalah alarm piracy attack yang berbeda nadanya dengan alarm lainnya. Prosedur menuju citadel, sistem komunikasi darurat dari dalam citadel, dan perlengkapan seperti water hose dan kawat duri. Kelima, cara melatihnya. Kita simulasikan serangan dari arah tertentu. Misalnya buritan. Kru dek yang bertugas menyemprot air harus cepat ke posisi. Bridge harus sigap mengirimkan sinyal darurat. Mari kita praktikkan langkah kerjanya. Persiapan, begitu kapal memasuki area rawan, lakukan briefing khusus. Ingatkan semua orang tentang lokasi, citadel, dan arti dari setiap alarm. Siapkan perlengkapan, water hose, razor wire, dan pastikan pintu citadel bisa dikunci dari dalam. Pemeriksaan awal. Periksa tekanan water hose. Buka kerannya. Pastikan air mengalir deras. Periksa stok air dan makanan darurat di dalam citadel. Pastikan jumlahnya cukup untuk 2-3 hari untuk semua kru. Pengoperasian. Saat alarm piracy berbunyi, semua kru yang tidak bertugas di bridge segera tinggalkan pekerjaan dan berlari menuju citadel. Kru yang ditugaskan di dek untuk menyemprot, lakukan tugasnya sejenak untuk menghambat, lalu segera mundur ke citadel. Tidak ada yang boleh tertinggal di luar pemantauan saat berjalan. Dari dalam citadel yang pintunya sudah terkunci rapat, semua kru duduk tenang. Suasana mungkin mencekam, tapi ingat, di luar sana bridge masih bekerja dan memantau. Komunikasi melalui radio dengan bridge harus dijaga. Bridge akan memberi informasi terkini, prosedur setelah selesai. Setelah situasi dinyatakan aman oleh bridge dan bantuan tiba, kru boleh keluar dari citadel. Setelah itu, segera susun laporan lengkap. Apa yang terjadi? Berapa lama di dalam? Bagaimana komunikasinya? Semua detail penting. Slide ini juga dilengkapi gambar langkah demi langkah. Mulai dari memeriksa selang, menyemprot air, berlari menuju pintu baja, hingga berkomunikasi dari dalam citadel. Visualisasi ini penting agar kita hafal alurnya. Slide 12, latihan spesifik anti-perompokan bersenjata, armed robbery. Berbeda dengan pembajakan di laut lepas. Ancaman perompakan bersenjata armed robbery biasanya terjadi saat kapal sedang berlabuh jangkar atau tambat di dermaga, terutama di pelabuhan dengan tingkat keamanan rendah. Pertama, pengertian. Latihan ini berfokus pada ancaman di perairan teritorial, di mana perompak biasanya mencoba naik secara diam-diam pada malam hari untuk mencuri. Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah melatih deteksi dini, prosedur menggagalkan niat mereka deterrence, dan prosedur penangkapan jika mereka berhasil naik. Ketiga, prinsip kerja. Di sini, kunci utamanya adalah pencegahan. Perompak biasanya tidak ingin ketahuan. Mereka mencari kapal yang lengah. Oleh karena itu, penerangan yang baik, patroli yang aktif, dan jaga yang ketat di gangway akan membuat mereka berpikir dua kali. Keempat, komponen utama. Komponennya adalah lampu sorot yang menerangi seluruh dek, patroli malam yang dilakukan secara acak, prosedur sweeping atau penyisiran dek jika ada kecurigaan, dan alarm diam-diam silent alarm yang bisa dinyalakan tanpa menarik perhatian penyusup. Kelima, cara melatihnya. Kita bisa simulasikan malam hari. Salah satu kru berperan sebagai penyusup yang mencoba naik dari sisi kapal yang gelap. Petugas jaga di gangway harus waspada, dan tim patroli harus sigap menangkapnya. Penerapan di kapal saat di pelabuhan. Rawan, persiapan. Saat tiba di pelabuhan dan memutuskan untuk berlabuh jangkar, aktifkan semua lampu penerangan dek. Pastikan tidak ada area gelap yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Pemeriksaan awal. Petugas jaga gangway harus ekstra waspada. Ia tidak hanya memeriksa identitas orang yang naik secara resmi, tapi juga harus mengamati perahu-perahu kecil yang lalu lalang. Apakah ada perahu yang hanya mondar-mondir tanpa tujuan jelas? Pengoperasian saat ada keanehan, misalnya
Petugas jaga melihat bayangan di buritan. Ia tidak boleh panik, tapi segera laporkan ke Bridge dengan tenang. Bridge, dari gangway, saya lihat bayangan mencurigakan di buritan. Bridge kemudian mengirimkan tim patroli untuk memeriksa pemantauan saat berjalan. Tim patroli bergerak menuju buritan dengan senter. Mereka menyisir area tersebut. Bridge memantau pergerakan tim dan mengarahkan melalui radio. Prosedur setelah selesai. Jika ternyata hanya bayangan tali atau drum, tim patroli melaporkan false alarm dan kembali ke pos. Namun, jika benar ada penyusup, tim patroli berusaha menahannya dengan hati-hati, karena mungkin bersenjata dan segera menghubungi otoritas pelabuhan untuk menyerahkan pelaku. Foto di slide ini memperlihatkan suasana mencekam di dek saat patroli malam. Senter menyorot ke area gelap. Ini adalah gambaran nyata tugas kita di pelabuhan rawan. Slide 13. Penilaian dan evaluasi 5 setelah kita berlatih keras. Bagaimana kita tahu apakah latihan kita sudah efektif? Disinilah pentingnya penilaian dan evaluasi. Pertama, pengertian. Evaluasi adalah proses mengukur sejauh mana efektivitas semua tindakan keamanan yang telah kita laksanakan. Apakah pelatihan sudah cukup? Apakah prosedurnya sudah tepat? Apakah peralatannya masih berfungsi? Kedua, fungsi utama. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah gap dalam sistem keamanan kapal kita. Dari situ kita bisa merumuskan tindakan perbaikan agar ke depan kita lebih siap. Ketiga, prinsip kerja. Kita membandingkan antara rencana yang tertulis di SSP dengan kenyataan. Apa yang terjadi saat latihan atau saat insiden nyata. Jika ada perbedaan, disitulah letak masalahnya. Keempat, komponen utama. Bahan untuk evaluasi datang dari berbagai sumber, laporan hasil latihan drill report, laporan insiden keamanan, hasil audit internal dari perusahaan, dan eksternal dari negara bendera atau klasifikasi, serta masukan dari awak kapal itu sendiri. Kelima, cara pelaksanaannya. Setelah setiap latihan besar, selalu adakan rapat evaluasi setahun sekali. Biasanya ada audit keamanan formal yang dilakukan oleh pihak eksternal. Mari kita lihat penerapannya. Di kapal saat audit, persiapan beberapa hari sebelum audit. SSO sibuk mengumpulkan semua dokumen, logbook latihan, laporan patroli, catatan insiden, sertifikat semua awak kapal. Semuanya harus rapi dan siap diperiksa. Pemeriksaan awal, SSO melakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu. Ia memastikan tidak ada dokumen yang hilang dan semua sertifikat masih berlaku. Pengoperasian, audit internal SSO mulai dengan mewawancarai beberapa awak kapal secara acak. Ia bertanya, apa tugas Anda dalam drill pencarian orang asing? Atau di mana letak APAR terdekat dari ruang kontrol? Tujuannya untuk memastikan pengetahuan mereka sesuai dengan prosedur pemantauan saat berjalan. Saat auditor eksternal datang, mereka akan melakukan hal serupa, tapi lebih detail. Mereka akan mengamati langsung saat petugas jaga gangway melakukan tugasnya. Mereka akan bertanya kepada jurumudi tentang arti berbagai alarm keamanan, prosedur. Setelah selesai, auditor akan memberikan laporan temuan. Jika ada kekurangan, itu disebut non-conformity. Nakhoda dan SSO wajib membuat rencana perbaikan corrective action plan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, 14 hari. Rencana itu harus dikirim ke auditor sebagai bukti bahwa kita serius memperbaiki diri. Foto di slide ini memperlihatkan seorang auditor sedang berbicara dengan petugas jaga. Ini adalah momen yang menegangkan. Tapi jika kita selalu siap, insya Allah lancar. Slide 14. Contoh instrumen evaluasi untuk memudahkan evaluasi. Kita punya alat bantu yang disebut instrumen evaluasi. Ini seperti resep masakan. Semua langkahnya tertulis sehingga tidak ada yang terlewat. Pertama, pengertian. Instrumen ini bisa berupa daftar periksa checklist atau formulir laporan. Ini adalah alat standar untuk memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar. Kedua, fungsi utama. Fungsinya untuk membakukan prosedur. Dengan checklist, semua orang yang melakukan patroli akan memeriksa titik-titik yang sama. Hasilnya,
bisa dibandingkan. Selain itu, checklist juga berfungsi sebagai bukti dokumentasi bahwa suatu tugas telah dilaksanakan. Ketiga, prinsip kerja. Prinsipnya sederhana. Lihat, centang, catat. Setiap item dalam checklist harus dicentang setelah kita periksa. Jika ada masalah, kita catat di kolom keterangan. Keempat, komponen utama. Ada beberapa jenis instrumen. Checklist patroli keamanan, logbook serah terima jaga gangway, formulir laporan latihan drill report, dan formulir investigasi insiden kelima. Cara penggunaannya, cetak checklist tersebut, bawa saat melakukan patroli. Centang satu persatu area yang telah diperiksa. Setelah selesai, kembalikan kepada SSO untuk diarsipkan. Contoh penerapan menggunakan checklist patroli. Persiapan sebelum shift malam dimulai. SSO memberikan sebuah clipboard kepada ketua tim patroli. Di atasnya sudah terpasang checklist patroli, keamanan, malam hari, pemeriksaan awal. Ketua tim membaca checklist tersebut. Ia melihat ada item, periksa lampu penerangan dek, periksa pintu masuk ruang mesin, periksa area sekitar winch. Ia juga memastikan semua alat yang diperlukan sesuai checklist, seperti radio dan senter, sudah dibawa. Pengoperasian, tim patroli mulai berkeliling. Setiap kali sampai di titik yang ditentukan, mereka berhenti. Memeriksa, lalu ketua tim mencentang kotak yang sesuai. Misalnya, saat sampai di pintu ruang mesin, mereka memastikan pintu terkunci. Lalu ia mencentang pemantauan saat berjalan, saat memeriksa area winch. Mereka menemukan segel pada pintu kotak peralatan rusak. Ini anomali. Ketua tim mencatatnya di kolom keterangan pada checklist. Prosedur setelah selesai, setelah patroli, selesai dan semua titik diperiksa, mereka kembali ke SSO. Checklist yang sudah diisi, diserahkan. SSO melihat catatan tentang segel rusak. Ia segera menginstruksikan perbaikan dan mengganti segel keesokan harinya. Checklist itu kemudian disimpan sebagai arsip. Ilustrasi di slide ini menunjukkan betapa detailnya proses evaluasi dengan dokumen-dokumen ini. Kaca pembesar melambangkan ketelitian kita dalam mengecek setiap detail. Slide 15, kesimpulan dan tanya jawab saudara. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Kita sampai di penghujung sesi, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan satu hal. Keamanan bukanlah tugas, tetapi budaya kerja. Budaya adalah sesuatu yang tumbuh dari kebiasaan sehari-hari. Jika kita semua, dari perwira tertinggi hingga awak kapal termuda, menjadikan keamanan sebagai bagian dari diri kita, maka kapal kita akan menjadi benteng yang kokoh. Mari kita rekap poin-poin kunci yang sudah kita pelajari. Pahami pentingnya kewaspadaan. Sadar bahwa ancaman itu nyata dan bisa datang kapan saja. Kenali ancaman. Bedakan antara pembajakan dan perompakan. Tahu area rawan dan taktik pelaku. Kuasa prosedur. Kuasai prosedur melalui latihan, rutin drill, dan simulasi besar exercise. Latihan tidak akan mengkhianati hasil. Dukung evaluasi. Jangan takut dengan audit. Anggap saja sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan evaluasi, kita bisa terus meningkatkan sistem keamanan kita. Pesan terakhir saya, ingatlah selalu slogan sederhana ini, a safe and secure ship is an efficient ship. Kapal yang aman dan terjamin adalah kapal yang efisien. Ketika kru merasa aman, mereka bekerja dengan tenang dan fokus. Ketika kapal aman, tidak ada gangguan yang merugikan perusahaan. Sekarang, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapek Bopak sekalian ajukan pertanyaan, sampaikan pengalaman, atau diskusikan hal-hal yang masih kurang jelas. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling belajar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat bertugas dan tetap waspada.